Abu Lahab bukanlah nama sebenarnya, itu hanya sebutan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf. Kata Uzza diambil dari nama sesambahan mereka, karena dahulu ada 3 berhala yang disembah oleh kaum Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Dia disebut Lahab atau Abu Lahab yang memiliki arti api, karena si Abdul Uzza atau Abu Lahab ini ketika dia marah wajahnya memerah seperti api. Dulu ada film atau gambar-gambar yang mengisahkan tentang Abu Lahab. Di sana dia diperlihatkan memiliki wajah yang jelek dan hitam. Padahal menurut sejarawan, Abu Lahab adalah seorang pria tampan yang putih kulitnya. Dia juga memiliki wajah yang cerah, namun dia adalah salah seorang penghuni neraka. Berbeda dengan Bilal bin Rabah, salah satu seorang sahabat Nabi SAW. Bilal adalah seorang budak, miskin hartanya, hitam badannya, dan memiliki wajah yang tidak tampan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Bilal dengan keimanan, sehingga surga adalah tempat yang pantas untuknya. Nah, jadi paman Nabi SAW yang hidup pada masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang yang beriman dan 2 lainnya kufur, bahkan menentang. 2 paman Nabi SAW yang beriman adalah Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Sedangkan 2 paman Nabi yang kufur adalah Abu Talib atau ayahnya Ali dan Abdul Uzza. Tapi Abdul Muttalib tidak menentang dakwah Nabi SAW. Namun dia juga tidak menerima Islam. Yang menentang Nabi hanyalah Abdul Uzza atau Abu Lahab ini. Abu Lahab dikenal dengan seorang yang bengis dan kasar. Hatinya keras dan sangat mudah marah. Tubuhnya sangat tinggi, tegap, dan suaranya nyaring. Dalam berbagai kisah, dia diketahui sering melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Rasulullah SAW. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, saat fajar baru saja menyingsing, tak seperti biasanya, Abu Lahab hari itu bangun sangat pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber harum itu. Ternyata sumber wangi itu berasal dari budak perempuannya. Dia bernama Suwaibah. Suwaibah sudah tidak sabar. Dia ingin segera memberikan kabar gembira kepada majikannya. Dia langsung berkata kepada Abu Lahab, "Wahai Tuan, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya, seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, yang cahayanya menerangi sekitarnya." Abu Lahab yang mendengar kabar itu merasa sangat gembira. Dia sangat senang mendengar kabar kelahiran keponakannya itu. Bahkan Abu Lahab waktu itu tak mampu membendung rasa bahagianya. Maka waktu itu dia berkata kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, aku sangat senang mendengar kabar lahirnya keponakanku ini. Pergilah engkau wahai Suwaibah. Mulai hari ini, kamu bukan budakku lagi. Kamu sekarang adalah manusia merdeka." Suwaibah tidak menyangka kejadian itu bakalan terjadi. Dia kaget bercampur bingung. Dia tidak menyangka majikan yang kejam itu kali ini berbuat baik padanya. Dan hingga akhirnya, mulai pada saat itu, Suwaibah menjadi orang yang merdeka seperti orang yang merdeka lainnya. Suwaibah merdeka berkat lahirnya manusia yang agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan wasilah memerdekakan seorang budak itu, karena begitu bergembiranya Abu Lahab atas kelahiran Rasulullah SAW. Konon Abu Lahab ini diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa Ibnu Abbas suatu ketika berkata, ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Dia dalam kondisi yang sangat buruk di dalam mimpi itu. Abu Lahab berkata, "Aku setelah mati dan meninggalkan kalian tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa kubur. Setiap saat dan setiap waktu aku disiksa, akan tetapi azabku diringankan setiap hari Senin." Itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Urwah juga pernah menceritakan tentang keringanan siksa Abu Lahab. Urwah berkata, Suwaibah adalah bekas budak dari Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab membebaskannya. Setelah dibebaskan, Suwaibah menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Lahab meninggal, dia pun diperlihatkan kepada sebagian besar keluarganya di dalam mimpi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sang kerabat kemudian berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu dapatkan wahai Abu Lahab?" Kemudian Abu Lahab menjawab, "Aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat sekalipun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah." Wallahu a'lam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam patut berbangga
atas kelahiran Rasulullah SAW, Nabi yang membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat.